Fitri, mahasiswi Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri kelas A semester 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang himpunan. Oke, check this out. Oke, sebelum masuk ke materi himpunan, saya mempunyai 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama ada himpunan hewan karnivora, kemudian yang kedua ada himpunan bilangan asli, yang ketiga ada himpunan lukisan yang menarik, yang keempat ada himpunan orang pintar, dan yang kelima adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Dari kelima pernyataan ini, mana saja yang termasuk himpunan? Ya, yang termasuk himpunan adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Kenapa mereka bertiga termasuk himpunan? Karena mereka bertiga memiliki objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Semisalkan nomor 1, himpunan hewan karnivora. Objeknya dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu ada singa, ada harimau, ada buaya, ada macan, dan lain-lain. Kemudian begitupun yang nomor 2 dan yang nomor 5. Objeknya juga bisa didefinisikan dengan jelas begitu. Kemudian mengapa yang nomor 3 dan yang nomor 4 ini tidak termasuk himpunan? Ya, karena objek-objek dari pernyataan nomor 3 dan nomor 4 ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Semisalkan himpunan lukisan yang menarik. Menurut si A, lukisan itu menarik, tapi belum tentu ya menurut si B lukisan itu menarik. Begitupun yang nomor 4. Menurut si C, orang itu tergolong orang-orang yang pintar, tetapi belum tentu menurut si D, orang itu termasuk orang yang pintar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Ya, himpunan adalah sebuah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan atau dideskripsikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui objek yang didefinisikan tersebut termuat di dalam himpunan atau tidak, begitu. Kemudian notasi dari himpunan adalah kurung kurawal. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian semisalkan saya mempunyai sebuah himpunan, yaitu himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10, maka penulisannya adalah seperti ini. Himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10 adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kita masuk ke operasi himpunan. Di sini operasi himpunan ada 4. Yang pertama adalah gabungan dari 2 himpunan, yang kedua adalah irisan dari 2 himpunan, yang ketiga ada selisih dari 2 himpunan, dan yang keempat atau yang terakhir ada komplement dari himpunan. Oke, yang pertama adalah gabungan dari 2 himpunan yang memiliki definisi himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B. Jika diilustrasikan dalam diagram Venn atau seperti ini bentuknya diagram Venn, maka bentuknya adalah seperti ini yang berwarna kuning ini. Jadi termuat di dalam A juga termuat di dalam B. Kemudian semisalkan saya mempunyai contoh soal, yaitu himpunan A yang memiliki elemen-elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Elemen itu maksudnya anggota ya teman-teman. Kemudian himpunan B memiliki elemen 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B ada berapa? Ada banyak ya, yaitu himpunan A dan himpunan B ini digabung menjadi satu. Jadi hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Kemudian operasi himpunan yang kedua ada irisan. Definisi dari irisan adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Jika diilustrasikan dalam diagram Venn, maka hasilnya seperti ini ya, yang berwarna kuning ini.
Kemudian saya mempunyai contoh soal. Himpunan A memiliki elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B elemennya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka irisan dari A dan B adalah berapa? Ya, 2 dan 4. Mengapa hasilnya 2 dan 4? Karena 2 dan 4 ini termuat di dalam A ini dan termuat di dalam B. Gitu. Kemudian operasi yang ketiga adalah selisih dari dua himpunan. Definisi dari selisih dua himpunan adalah himpunan dari semua anggota di A tetapi tidak dimiliki oleh B. Jadi jika diilustrasikan dalam diagram Venn, maka hasilnya adalah seperti ini. Yang berwarna kuning ini ya, ini adalah selisih dari himpunan A dan himpunan B. Semisalkan saya mempunyai contoh soal, yaitu himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka selisih dari himpunan A dan himpunan B ada berapa? Ada 3 ya, yaitu 1, 3, dan 5. Mengapa kok 1, 3, dan 5? Karena 1, 3, dan 5 ini termuat di dalam A, tetapi mereka tidak termuat di dalam B, begitu. Kemudian operasi himpunan yang terakhir ada komplement dari himpunan yang memiliki definisi himpunan semua elemen dari S. S ini adalah semesta himpunan yang tidak ada di himpunan A. Jadi jika diilustrasikan dalam diagram Venn, hasilnya seperti ini. Yang berwarna kuning ini. Yang berwarna kuning ini adalah A komplement. Jika saya mempunyai contoh soal, yaitu himpunan A yang memiliki elemen 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian S atau semesta dari himpunannya adalah bilangan ganjil kurang dari 20, maka A komplementnya berapa? Ya, A komplementnya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Mengapa kok hasilnya seperti ini? Karena 11, 13, 15, 17, dan 19 ini termasuk bilangan ganjil yang kurang dari 20. Tetapi mereka itu tidak termuat di A, begitu. Jadi mereka hanya termuat di dalam S begini. Kemudian untuk menambah atau mengasah kemampuan teman-teman dalam memahami materi himpunan, silahkan teman-teman kerjakan latihan soal yang telah saya berikan ini ya. Bagaimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman dalam memahami materi himpunan. Sampai di sini dulu ya bahasa kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.